Today, performa Bitcoin pada hari ini ya sudah mulai sideways kembali. Semenjak di hari kemarin di tanggal 3 sekitar jam 8 pagi itu terjadi penjualan besar-besaran teman-teman, sehingga terjadinya candle ini. Pola candle ini dalam time frame 1 jam itu terjadi di hari kemarin 3 Maret di sekitar jam 8. Terjadi penurunan yang sangat luar biasa. Tentunya ini ada penyebab. Ya, kalau saya pribadi melihat ini ya, menurut sudut pandang saya pribadi, kacamata saya, nah saya melihat ini salah satu penyebabnya karena runtuhnya daripada si Silvergate Bank ya. Mereka menangguhkan penarikan mereka di Silvergate exchange network mereka. Nah, sebentar kita akan mengulas itu, datang dari The Block, dan kemudian ada beberapa informasi lainnya, CBDC India, kemudian informasi datang dari CBDC India, Central Bank Digital Currency India, teman-teman. Nah, seperti inilah kondisi daripada si Bitcoinnya. Semenjak turunnya kemarin di tanggal 3 itu terjadi di sekitar jam 8, dan bahkan kejadian ini sempat menyentuh di RSI lower band dari si Bitcoinnya. Nah, melewati garis RSI lower band, garis putus-putus ini artinya apa? Ini artinya bahwa penurunan Bitcoin sudah sangat parah, sehingga para trader melihat posisi ini sangat menguntungkan bagi mereka yang melakukan open long. Nah, terbukti bahwa saat ini kembali mengalami kenaikan, dan saya pribadi melakukan open long di exchange Fairdesk ya, sering saya sampaikan juga di video yang lalu teman-teman semua, walaupun di sini saya tidak bisa menunjukkan. Nah, kami melakukan open long ya, posisi long pada Bitcoinnya ya di sekitaran di harga 22 ribuan ya teman-teman semua ya. Artinya pada saat penurunan di hari kemarin itu ya, di situ kami melakukan posisi open long ya. Saya melihat ini peluang besar sebenarnya ya untuk Bitcoinnya kembali mengalami kenaikan, dan saya melihat itu kemungkinan ya bisa mengalami kembali kenaikan untuk Bitcoinnya. Kalau kita melihat dalam jangka waktu mungkin dalam time frame 1 harian ya untuk si Bitcoin ini, walaupun ada beberapa informasi yang kurang menarik, yang kurang mengenakan untuk kita semua di ruang kripto ya, diantaranya Silvergate ini, kemudian juga SEC banyak melakukan tuduhan ya di beberapa minggu yang lalu terhadap Kraken, terhadap Paxos, dan beberapa perusahaan kripto lainnya. Nah, seperti itu teman-teman semua. Nah, kita akan melihat terlebih dahulu ya, sebelum kita bahas berita hari ini, kita akan melihat dulu performa terbaru lagi dari cryptocurrency ya, untuk global market cap saat ini ya mengalami sedikit turun 0,1%, di kisaran masih duduk di 1,08 triliun. Untuk performa Bitcoin ya, kita persingkat saja, saat ini ya sudah mulai sideways lagi ya, semenjak kemarin penurunan yang sangat dalam. Saat ini sudah mulai normal, termasuk Ethereum ya, kemudian BNB juga, kemudian XRP sedikit bullish 2,1%, OKB 1,1%, Cardano normal, Dogecoin normal, Polygon Matic bearish 1,9%, dan beberapa altcoin lain tampaknya saat ini dalam keadaan normal-normal saja setelah di hari kemarin itu terjadi penurunan yang sangat luar biasa. Baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya informasikan kepada Anda bahwa Silvergate Exchange Network mereka menangguhkan itu. Nah, saya akan langsung ulas. Informasi ini datang dari The Block yang perlu saya sampaikan untuk Anda semua, sehingga Anda semakin paham apa yang terjadi di ruang kripto saat ini. Bahwa Silvergate menangguhkan Silvergate Exchange Network ya. Saat ini ya, Silvergate Exchange Network saat perusahaan artinya terhuyung-huyung dari krisis, artinya mengalami krisis likuiditas teman-teman semua. Silvergate Exchange Network atau biasa kita lihat SEN akan ditutup sebagai bagian dari keputusan berbasis resiko ya, kata perusahaan itu. Layanan terkait simpanan lainnya tidak akan terpengaruh oleh penutupan SEN atau Silvergate Exchange Network, ini kata Silvergate-nya. Next up, Silvergate menangguhkan Silvergate Exchange Network pada hari Jumat kemarin. Hasil dari apa yang disebutnya keputusan berbasis risiko. Penutupan jaringan terjadi setelah Modi ini merupakan salah satu bank tertua juga di Amerika sana, teman-teman, menurunkan peringkat kredit Silvergate untuk kedua kalinya dalam waktu kurang dari 2 minggu. Modi mengatakan menurunkan peringkat Silvergate karena kapitalisasi yang tidak mencukupi. Artinya dana simpanan mereka yang tidak mencukupi, apalagi ditambah dengan
penurunan saham mereka yang sangat signifikan. Di hari kemarin sudah juga kami singgung, penurunan saham dari Silverjet ini sekitar 45%, ya sangat-sangat drastis sekali teman-teman. Kekurangan tata kelola setelah perusahaan menunda pengajuan laporan tahunannya dan setelah perusahaan mengatakan kepada Securities and Exchange Commission bahwa kurang dari modal yang baik. Next, meskipun SEN sekarang ditutup, layanan terkait deposit lainnya tidak terpengaruh menurut Silverjet. Jadi yang ditutup itu hanya SEN, Silverjet Exchange Network, ya. Layanan-layanan lainnya dari bank ini itu masih dibuka, teman-teman, ya. Seperti itu, ya. Jangan sampai teman-teman salah memahami. Next, sejumlah perusahaan industri blockchain besar, ya. Di sini termasuk Circle, kemudian blockchain.com, Wintermute, GSR, Coinbase, dan Paxos memutuskan hubungan dengan Silverjet. Ya, kenapa memutus hubungan? Karena masalah likuiditas yang terjadi pada Silverjet Exchange Network ini. Nah, seperti itu teman-teman semua. Dan kalau kita melihat saham dari Silverjet-nya saat ini memang dalam keadaan sideways, ya, tetapi kalau kita pantau harga all time high dari saham ini kalau kita melihat, ya, dalam time frame 1 bulanan. Nah, harga tertinggi di sini, ya, dalam 1 bulan terakhir, ya, dalam 1 bulanan teman-teman, ya. Nah, di sini kisaran $200, ya, per sahamnya, dan saat ini sudah di kisaran sekitar $5,77. Nah, artinya penurunan yang sudah sangat dalam, ya, penurunan nilai saham dari Silverjet Capital Corp ini. Nah, seperti itu teman-teman, ya. Kemudian informasi berikutnya yang perlu Anda ketahui, ya, CBDC dari India. Informasi terbaru bahwa mata uang digital Bank Sentral India akan bertindak sebagai alternatif untuk cryptocurrency. CBDC yang ada di negara India itu mereka menganggap ini sebagai alternatif untuk cryptocurrency karena regulasi, ya, karena pemerintah di sana itu sangat kontra dengan kripto, kontra dengan Bitcoin, Ethereum. Kenapa? Karena mereka ragu ini bisa mengakibatkan kurang kepercayaan masyarakat terhadap bank sentral mereka ketika banyak masyarakat menggunakan Bitcoin, Ethereum sebagai alat transaksi. Ini kata pejabat dari RBI, ya, teman-teman semua, seperti itu. Next, seorang pejabat Bank Sentral India, Reserve Bank of India, yaitu RBI singkatannya, mengatakan bahwa mata uang digital Bank Sentral Negara (CBDC) akan bertindak sebagai alternatif untuk cryptocurrency. Dia menekankan bahwa rupiah digital harus memiliki semua atribut mata uang fisik, ya, termasuk anonimitas. Nah, seperti itu. Kemudian Direktur Eksekutif Reserve of Bank India RBI Ajay Kumar Kothari memberikan beberapa pembaruan tentang mata uang digital Bank Sentral India selama wawancara dengan CNBC TV 18 pada hari Jumat kemarin. Bank Sentral India sedang menjajaki fungsi offline. Nah, Bank Sentral India sedang menjajaki fungsi online saat ini dari rupiah digital ini. Nah, kemudian Kothari menyampaikan memperhatikan bahwa CBDC akan segera menjadi alat tukar di India. Dia menekankan bahwa CBDC harus memiliki semua fitur mata uang fisik termasuk anonimitas. Direktur Eksekutif RBI sebelumnya mengatakan desain CBDC India akan menjadi yang paling tidak mengganggu dan tidak akan menggantikan mata uang fisik atau sistem keuangan saat ini. Jadi CBDC itu teman-teman perlu Anda ketahui bahwa itu hanya bentuk digital dalam fiat suatu negara. Misalkan nanti Indonesia sudah merilis CBDC-nya sendiri. Nah, itu hanya sebagai apa, ya? Sebagai uang digital lah, rupiah digital teman-teman semua, ya. Bentuk fisiknya ada, bentuk digital juga ada. Orang-orang bisa melakukan transaksi menggunakan CBDC ataupun bisa menggunakan bukan berarti ketika CBDC diluncurkan uang kertas tidak dipakai lagi, bukan begitu. Nah, munculnya CBDC ini, ya, rupiah digital di suatu negara, misalkan fiat digital di suatu negara. Nah, itu untuk mengatasi solusi orang-orang yang ingin melakukan transaksi secara digital. Nah, ini bisa pengganti sebagai cryptocurrency menurut beberapa negara. Makanya kenapa mereka meluncurkan CBDC mereka, dan banyak negara dan ada beberapa negara sudah resmi meluncurkan, dan
India memang untuk uji coba mereka sudah lakukan teman-teman semua ya, untuk di masyarakat ya, untuk lingkungan mikro teman-teman semua, mereka sudah melakukan uji coba ini. Untuk Indonesia, nah Indonesia baru tahap peluncuran white paper. Nah kita tunggu saja info-info berikutnya untuk CBDC Bank Indonesia, CBDC Central Bank Digital Currency untuk negara kita, yaitu rupiah digital, dengan nama proyeknya adalah Garuda teman-teman. Next ya, tak berlama-lama kemudian sentimen menginformasikan kepada kita sesuatu tampaknya terjadi dengan Chainlink, karena sentimen mengambil 3 transaksi paus besar yang semuanya terjadi dalam waktu 11 menit satu sama lain selama jam-jam terakhir hari Jumat ya. Ini jam-jam terakhir hari Jumat. Secara total sekitar 11,6 juta Chainlink dipindahkan, sekitar 79,7 juta dolar ke dompet paus. Ya, ini memang di ruang kripto sangat transparan ketika Anda mengirim dari exchange ke exchange. Nah, itu terbaca di blockchain. Dari exchange ke DEX ya, itu terbaca. Dari DEX ke DEX, apalagi dari exchange ke exchange. Nah, itu semua terbaca teman-teman ya. Jadi transparan di ruang blockchain ini sangat-sangat transparan lah. Jika kalian ingin mengetahui, kalian melihat di salah satu blockchain, misalkan blockchain Ethereum, nah di situ semua tertata rapi ya. Di situ transaksi yang terjadi dari beberapa menit yang lalu ya, 1 jam yang lalu, 1 hari yang lalu, itu semua terbaca di situ, dan bahkan mungkin 1 detik yang lalu ketika transaksi terjadi. Dan coba kita akan melihat informasi ini datang dari Root ya. Kalau kita melihat pergerakan Bitcoin dari tahun 2011, kita melihat kembali. Nah, secara sekilas memang tren Bitcoin kalau dari tahun 2011 sampai saat ini di tahun 2023, tren masih posisi mengalami kenaikan. Apalagi kalau kita melihat dalam 2 tahunan, 4 tahunan, ya, posisi Bitcoin itu masih dalam posisi kenaikan, dan halving terjadi di halving keempat. Nah, itu diprediksi terjadi di tahun 2024. Nah, halving terjadi. Nah, ini data dari Root. Nah, terjadi halving pertama itu di tahun 2012 ya, kemudian di tahun 2016 akhir, kemudian di tahun 2020 akhir. Nah, kemudian diprediksi halving berikutnya akan terjadi di tahun 2024. Artinya apa halving ini? Halving ini artinya bahwa ya semakin kurangnya hadiah yang didapatkan oleh para miner, para penambang teman-teman semua, itu dibagi 2. Misalkan para penambang mendapatkan bonus hasil tambangan, misalkan 1 Bitcoin ini contoh ya, maka ketika halving terjadi itu hanya mendapatkan setengahnya dari 1, berarti 0,5 Bitcoin. Nah, itu yang saya dapat ya, informasi yang saya dapat halving itu seperti itu, pemahamannya seperti itu teman-teman semua. Nah, maka akan terjadi di tahun 2024 nanti. Nah, halving ini Bang bagus atau tidak sih? Nah, halving ini bagus teman-teman semua. Ketika orang semakin banyak melakukan penambangan, maka kemungkinan besar halving akan terjadi. Nah, semakin banyak orang melakukan penambangan, maka kesulitan daripada untuk menambang Bitcoin ini, memecahkan algoritma Bitcoin, nah itu akan semakin sulit. Semakin banyak orang melakukan penambangan akan semakin sulit, sehingga halving akan terjadi. Semakin banyak orang melakukan penambangan, maka kemungkinan besar halving keempat ini akan semakin cepat terjadinya teman-teman semua. Apalagi orang-orang semakin banyak yang menggunakan Bitcoin ke depannya, seperti itu. Dan informasi tambahan bahwa baru-baru ini Tether USDT dalam beberapa menit Tether akan berkoordinasi dengan Binance untuk melakukan pertukaran berantai ya, memindahkan USDT dari blockchain 1 ke blockchain 1. Misalkan di sini mengonversi dari blockchainnya Tron ke blockchainnya Ethereum ERC20 sekitar 1,6 miliar USDT. Nah, total pasokan USDT tidak akan berubah selama proses ini. Nah, ini hanya informasi tambahan saja karena ada beberapa media pemberitaan juga menginformasikan hal ini, teman-teman. Saya pikir mungkin untuk berita hari ini cukup sekian dulu. Berita hari ini di akhir pekan ini, di hari Sabtu ini. Semoga teman-teman semua ya yang melakukan trading, kalian bisa profit ya, cuan teman-teman, seperti itu. Semoga informasi berita yang kami sajikan dapat bermanfaat untuk Anda semua. Cukup sekian dengan saya Sofyan. Sampai jumpa video besar berikutnya. See you tomorrow my friend. Bye bye.